Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di sastra anak pada mata kuliah Bahasa Indonesia Keilmuan, yakni masuk pada fiksi formula. Pada poin yang kedua mengenai pembahasan fiksi formula, di sini sebenarnya mengacu terhadap cerita-cerita yang di dalamnya memiliki keunikan dan kekhasannya, baik itu pada pola penulisannya maupun yang di sini pada tingkat yang berbeda. Misalnya seperti ini. Setiap cerita fiksi formula nantinya di sana akan mengacu pada hal-hal yang sesuai dengan sasarannya. Seperti yang dijelaskan pada bukunya Burhanur Giantara mengenai sastra anak tahun 2010 bahwa fiksi formula merupakan cerita fiksi yang memiliki pola-pola tertentu. Pola-pola yang dijelaskan di sini sebenarnya di sana mengacu pada tiap karakteristik ceritanya. Karakteristik cerita berarti ini hubungannya dengan jenis cerita tersebut. Ketika sudah mengacu ke jenis, maka sasaran di dalam cerita tersebut sudah jelas. Oh, ini berarti dari cerita salah satu fiksi formula yang menjelaskan mengenai apa. Nah, di sana sudah ada arahannya, nanti ini masuk ke dalam pola atau jenis apa. Ada batasan dalam cerita tersebut, namun tidak mengurangi orisinalitas cerita. Maksudnya bahwa ketika kita sudah mengacu ke dalam cerita fiksi, sebenarnya di sana fiksi itu kan menggambarkan mengenai salah satu hal yang ada di dalam kehidupan, yang di dalamnya terdapat fakta-fakta kehidupan, namun di sini dikembangkan, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari cerita. Misalnya ketika menjelaskan mengenai hal-hal yang dianggap misterius, di sana di dalam kehidupan ada, namun di sini dikembangkan oleh para penulisnya sesuai dengan kebutuhan cerita tersebut. Jadi ada batasan cerita tersebut mengenai apa ketika sudah mengacu ke dalam cerita anak, tentunya sudah difokuskan, namun tidak mengurangi orisinalitas cerita. Maksudnya bahwa yang ada di dalam cerita-cerita tersebut seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sana ada fakta-fakta yang ada di dalam kehidupan, namun dikembangkan berdasarkan imajinasi atau hayalan dari penulis itu sendiri. Jenis sastra anak yang tergolong fiksi formula seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa di sini sudah mulai fokus kepada penjenisannya. Formulanya di mana di sini? Ya, ini salah satunya mengenai imajinasi penulis, di sana mengenai cerita misterius. Jadi sasarannya sudah misterius. Misterius di sini adalah bagaimana tambahan-tambahan ini yang nantinya akan menggali kemampuan siswa, kemampuan siswa dalam meningkatkan daya nalarnya. Ini sangat penting sekali bacaan-bacaan seperti ini. Cerita misterius dan detektif. Kemudian ada lagi di sini cerita romantis. Kenapa cerita romantis ini ada? Cenderungnya nanti akan kita kaji salah satunya dari aspek yang dikenal romantis, biasanya antara hubungan laki-laki dan perempuan, itu yang menjadi gambaran pemahaman utamanya. Berarti di sini sudah mengajarkan bahwa salah satu hal yang ada di dalam kehidupan, di sana ada laki-laki, ada perempuan, bagaimana di sana akan saling menghargai. Nah, cerita-cerita anak nanti akan mengarahnya ke sana, saling tolong menolong di dalam proses pembelajaran. Romantis di sini juga hubungannya nanti terhadap keluarga, keharmonisan antara anak dan ibu, prosesnya anak dengan ayah. Novel serial, fiksi formula yang ada di dalam bacaan nomor 3 di sini, jenis sastra anak yang tergolong fiksi formula adalah novel serial. Ketika kita sudah mengacu kepada novel serial, sebenarnya di sana
Pembahasannya untuk siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih jarang sekali siswa membaca novel serial secara lengkap. Nah, ini. Terkadang di sana novelnya novel sederhana, bacaan-bacaan sederhana, namun di sana sudah masuk terhadap cerita-cerita. Nah, cerita-cerita yang digolongkan sebagai novel serial itu sendiri. Nah, ini nantinya di dalam salah satu pembahasannya kita akan mengarah ke sana. Oke. Kita bahas satu persatu di sini mulai dari cerita misterius dan detektif. Di dalam bukunya Burhan Nurgiantoro tahun 2010 dijelaskan bahwa cerita misterius dan detektif dikemas dalam suatu waktu, lampau, kini, atau mendatang dan menyajikan teror pada tiap bagian. Cerita misterius dan detektif ketika sudah ada di suatu waktu tertentu, di sana kejadiannya kapan, kemudian pada tahun berapa, ada permasalahan apa, di sana menjadi salah satu fakta kehidupan. Kemudian di sana dijelaskan secara lebih detail lagi alurnya, kemudian tokohnya berdasarkan daya imajinasi dari penulis. Tentunya setiap cerita-cerita yang ada di dalam cerita misterius dan detektif di sana sudah melalui penelitian yang sangat mendalam, agar nantinya di dalam proses penyajiannya di sana sudah bisa tertata dengan baik itu permasalahannya, kemudian alurnya, kemudian perwatakannya dan penokohannya, sehingga yang membaca dari cerita misterius dan detektif nantinya dia akan semakin penasaran. Sebenarnya di sini nantinya siapa yang misalnya menjadi tersangkanya, apakah bisa ketemu atau tidak. Ini bagaimana penyelesaiannya. Ini sebenarnya mendorong daya imajinasi siswa, kemudian mendorong daya nalarnya siswa ketika ingin mempelajari sesuatu. Cerita misteri menampilkan daya suspense atau ketegangan, rasa penasaran ingin tahu lewat peristiwa dan tindakan yang tidak terjelaskan alias masih misterius. Cerita-cerita misteri ini tentunya membuat rasa ingin tahu siswa ini menjadi pemikiran yang utamanya atau menjadi khayalan utamanya. Nantinya cerita ini akan disajikan seperti apa. Kemudian di sana tingkat keingintahuannya para pembaca juga disajikan dalam bentuk ini setelah ini akan kemana lagi. Ini jalan-jalan cerita seperti inilah yang tentunya semakin banyak dibaca oleh siswa. Nantinya ketika ada masalah-masalah di dalam kehidupan, dia dapat memilih nanti nilai-nilai yang baik yang ada di dalam cerita untuk jadikan sebagai pedoman utamanya ketika terjadi sesuatu atau permasalahan. Untuk anak tingkat kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, cerita misteri-misteri seperti ini tentunya dibangun untuk dapat mengajak siswa semakin tertarik terhadap bacaan-bacaan. Ketika siswa sudah diberikan bacaan, nantinya biasanya bacaan-bacaan tersebut di sana menyesuaikan dengan kesenangan. Inilah bacaan-bacaan yang menyenangkan. Kemudian di sana tentunya setelah menyenangkan ada misterinya, ada detektifnya. Di sana ada gambarnya dulu disajikan. Dari gambar-gambar yang ada nantinya biasanya di sana kata-katanya muncul di bagian atas atau bawahnya untuk menjelaskan mengenai peristiwa yang ada di dalam cerita tersebut. Karena siswa kelas 1 itu juga dia senang sekali melihat gambar, kemudian dijelaskan alur ceritanya. Setelah itu dia akan berlatih untuk menceritakan dari cerita itu sendiri. Cerita selanjutnya di sini adalah cerita romantis. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa cerita romantis menampilkan kisah yang simplistis dan sentimentalis yang hubungannya antara laki-laki perempuan, dan itu seolah-olah merupakan satu-satunya fokus dalam kehidupan remaja. Maksudnya bagaimana ketika sudah
di dalam proses pemahaman cerita romantis di dalam kehidupan. Biasanya di sana memang menceritakan salah satunya antara putri dengan raja atau raja dengan orang yang di dalamnya masih menjadi orang biasa, namun di sana setelah bertemu kemudian bisa bersatu. Ini sebenarnya cerita-cerita romantis sering sekali disuguhkan seperti itu. Namun ketika hubungannya dengan seperti yang saya sampaikan tadi, di dalam cerita-cerita romantis di kalangan anak, di sana bisa juga cerita tersebut dikaitkan pada kehidupan keluarga. Romantis ketika di dalam permasalahan di sana diselesaikan dengan sangat bijak. Kemudian bagaimana di sana membangun keharmonisan, misalnya ketika menyelesaikan PR atau menjelaskan mengenai tanggung jawab, kemudian antara ayah dan ibu di sini ini saling tolong menolong ketika menyelesaikan atau membantu ya, bukan menyelesaikan tugas karena tugas itu tanggung jawabnya siswa, tetapi di sini mendorong agar anaknya nanti ketika menyelesaikan tugas bisa berjalan dengan arahan namun tetap dikerjakan oleh anak itu sendiri. Nah, ini cerita-cerita romantis seperti inilah yang di dalam kehidupan nanti akan ditampilkan. Misalnya ketika tokohnya lagi bukan laki-laki dan perempuan, tetapi ketika nanti di sana antara beruang misalkan dengan hewan yang lain. Cerita-cerita romantis memang lekat sekali hubungannya antara laki-laki dan perempuan, entah itu di dalam kehidupan manusia, hewan, dan berbagai misalnya tumbuhan atau benda-benda yang lain di sana. Ibaratnya di sini ketika saling tolong menolong, nantinya nilai-nilai kehidupan yang diharapkan memang dapat meningkatkan kepekaan siswa ketika terjadi sesuatu di dalam kehidupan. Ini seperti yang saya katakan tadi bahwa novel serial di dalam bukunya Burhan Nurgiantoro dikatakan tahun 2010, novel serial dimaksudkan sebagai novel yang diterbitkan secara terpisah. Namun novel-novel itu merupakan satu kesatuan unit. Ketika di sana sedang mengacu ke dalam pemahaman bahwa novel serial ini di dalam pembelajaran di kelas 1 di sana cenderung gambarnya di sana banyak, kata-katanya sedikit, dan dia bisa bersambung terus-menerus. Dia dikatakan sebagai novel yang sederhana atau bacaan sederhana sebenarnya, tapi karyanya sudah mengacu ke fiksi di sana untuk menjelaskan mengenai karakteristik itu. Sampai berjumpa lagi di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.